Kasus meninggalnya Afif Maulana, anak SMP berusia 13 tahun, banyak menimbulkan kecurigaan dan reaksi publik. Kasus ini melibatkan instansi Polri, yang dimana keluarga korban dan Lembaga Bantuan Hukum Padang meyakini meninggalnya Afif Maulana karena disiksa oknum polisi. Namun Kapolda Sumatera Barat membantah jika meninggalnya Afif Maulana karena penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya. Di video ini gue mau menceritakan kronologi dari dua sisi, agar kita bisa melihat secara objektif bagaimana kasus ini berjalan, dan tidak mudah menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nama gue Kiting, let's explore this case. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Afif Maulana adalah anak berusia 13 tahun yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Memiliki ayah yang bernama Afrinaldi, ibu yang bernama Anggun, dan paman yang bernama Riki Lesmana. Afif adalah siswa SMP Muhammadiyah 5 Padang. Anak ini dikenal sebagai pribadi yang ceria dan hobinya sangat positif, yaitu bermain futsal. Menurut orang tua Afif ini adalah anak yang sangat baik. Misal sepulang sekolah, dia langsung pulang ke rumahnya. Jarang sekali ketika sudah jam pulang sekolah, dia tidak langsung pulang ke rumahnya. Biasanya kalau tidak langsung pulang, Afif ini ada jadwal untuk bermain futsal. Bahkan saat bulan Ramadan, Afif seringkali berkegiatan di masjid. Afif ini terlalu sering berkegiatan di masjid, sampai tidur pun sempat di masjid. Dan Afif juga sering ikut membangunkan orang untuk sahur pada bulan puasa. Jadi menurut ibu Afif ini adalah anak yang baik. Kita masuk ke awal mula kasus ini terjadi. Tanggal 8 Juni 2024, Afif meminta izin ke ibunya untuk nobar pertandingan sepak bola bersama teman-temannya. Pada jam 11 malam, Afif sempat video call ibunya untuk memberitahu ia sedang memasak mie instan. Dan itulah kabar terakhir Afif yang diterima oleh sang ibu. Menurut Kapolda Sumatera Barat, Afif Maulana beserta teman-temannya memang sudah merencanakan aksi tawuran dengan kelompok lainnya. Informasi itu didapatkan dari hasil memeriksa bukti chat yang ada di HP Afif, bahwa Afif dan teman-temannya memang merencanakan tawuran. Dan polisi juga mempunyai foto Afif memegang pedang panjang yang diambil dari HP milik Afif. Lalu pada pukul 3 dini hari, tanggal 9 Juni 2024, Afif dan kawan-kawannya berada di atas jembatan Kuranji. Afif yang saat itu dibonceng oleh temannya yang bernama Adit, ditendang oleh anggota polisi yang berpatroli malam itu, yang menaiki motor dinas KLX. Patroli itu memang sering dilakukan, karena menurut polisi, di lokasi tersebut pada jam malam menjelang pagi, sering sekali terjadinya tawuran. Maka dari itu, ada rombongan polisi yang berpatroli saat itu. Saat polisi berpatroli dan menemukan adanya anak-anak yang membawa sajam, kelompok anggota polisi itu langsung membubarkan kumpulan anak-anak yang ada di sana. Dan salah satunya menendang motor yang ditumpangi Adit dan Afif hingga mereka terjatuh. Lalu polisi yang menendang Adit dan Afif itu langsung meninggalkan mereka untuk mengejar calon pelaku tawuran yang ada di depannya. Saat terjatuh dari motor, menurut keterangan Adit dan Polda Sumatera Barat, Afif sempat mengajak Adit untuk melompat dari jembatan agar menghindari tertangkapnya mereka oleh polisi. "Bang, ayo lompat bang," kata Afif. Namun Adit bilang ke Afif, "Jangan lompat. Abang mau cari HP dulu." Karena HP Adit sempat terlempar saat insiden terjatuhnya mereka itu. Lalu Adit membelakangi Afif untuk mencari HP-nya. Polisi lainnya tiba-tiba sudah memegang Adit untuk ditangkap. Saat polisi menangkap Adit, Adit melihat ke belakang untuk mencari keberadaan Afif. Namun Afif sudah tidak terlihat saat itu. Adit di situ sempat bilang ke polisi kalau ada temannya yang tadi mengajak lompat. Namun polisi yang menangkap itu tidak menggubris perkataan Adit. Lalu Adit dan pelaku lainnya yang berjumlah 18 orang itu dibawa ke Polsek Kuranji. Dan di sana mereka mendapat perlakuan tragis dari oknum polisi. Ada yang ditendang, ada yang dipukul dengan rotan, ada juga yang disundut dengan rokok, dan ada juga yang disetrum. Kalian bisa bayangin ya, 18 orang itu rata-rata masih anak-anak, tapi dapat perlakuan seperti itu. Perlu diingat, kejadian ini sudah sangat menyalahi aturan ya teman-teman. Masih dengan keterangan Polda Sumatera Barat, dari 18 pelaku yang dibawa ke Polsek Kuranji tersebut, tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Bahkan Adit pun sempat menanyakan keberadaan Afif saat di Polsek Kuranji tersebut, karena Adit tidak melihat sosok Afif di sana. Pada pukul 10 pagi, Adit beserta teman-temannya yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian akhirnya sudah boleh pulang ke rumah masing-masing. Saat itu mereka membuat perjanjian dengan kepolisian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak lama kemudian, tepatnya jam 11.55 siang, terjadi berita tentang warga yang menemukan jasad seorang anak yang mengambang di bawah jembatan Kuranji. Warga tersebut melaporkan penemuan ini kepada polisi, yang kemudian melakukan pengecekan TKP. Dan setelah identifikasi, jasad tersebut diketahui bernama Afif Maulana. Kematian Afif Maulana, pelajar berusia 13 tahun bernama Afif Apakah Maulana. membuka tabir kematian Afif, informasi yang malang melintang kembali menjadi sorotan usai kasus tewasnya Afif Maulana. Disinilah banyak kejanggalan yang terjadi menurut LBH Padang dan keluarga Afif Maulana. LBH Padang dan keluarga meyakini Afif meninggal karena disiksa oleh oknum polisi bukan sengaja untuk melompat dari atas jembatan Kuranji. Menurut ayah Afif, tidak masuk akal jika polisi yang menendang motor yang dikendarai oleh Adit dan Afif hingga terjatuh itu langsung ditinggalkan. Menurut ayah Afif, untuk apa mereka melumpuhkan Adit dan Afif
namun langsung ditinggalkan. Dan jika ada anggota polisi lain yang ada di belakangnya untuk menangkap mereka, apakah mereka tidak melihat keberadaan Afif di situ? Menurut LBH Padang, Afif ini sempat dibawa ke Polsek Kuranji dan menjadi salah satu dari 18 orang yang dibawa ke sana. LBH Padang mendapatkan informasi dari berbagai saksi yang juga melihat Afif dibawa dan disiksa di Polsek Kuranji tersebut, dan menambah bukti kuat bagi keluarga Afif dan LBH Padang jika Afif sempat disiksa dan jasadnya dibuang di bawah kolong jembatan Kuranji. Terdapat ada beberapa luka, yaitu luka lebam di bagian pinggang, punggung, pergelangan tangan, dan juga siku. Jenazah Afif Maulana akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Di Rumah Sakit Bayangkara, keluarga Afif mendapat perlakuan tidak menyenangkan menurut mereka. Karena ibu Afif saat ingin melihat Afif seperti dipersulit oleh mereka. Karena harus melapor dulu, mencari penyidik dulu, baru bisa melihat Afif. Awalnya pada perjanjian untuk otopsi, sang ibu diperbolehkan untuk melihat Afif. Namun tiba-tiba berubah, tidak sesuai dengan perjanjian. Ibu Afif ternyata tidak diperbolehkan untuk melihat, dikarenakan takut mengganggu proses otopsi tersebut. Kecurigaan keluarga korban bertambah kuat saat keluarga korban tidak boleh membawa pulang jenazah Afif untuk dimandikan. Rumah Sakit Bayangkara mengatakan, jika ada kerabat atau keluarga yang ingin melihat Afif, datang saja ke sini. Begitulah pernyataan dari keluarga Afif Maulana. Mulai dari sini, keluarga korban sangat ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Mengapa kepolisian Sumatera Barat menutup-nutupi kasus ini? Pihak Polda Sumatera Barat telah memberikan bantahan terhadap tuduhan penganiayaan Afif dengan berbagai keterangan yang dituduhkan oleh LBH Padang. Afif Maulana meninggal karena melompat dari atas jembatan. Sebuah peristiwa yang mereka tegaskan kembali dalam konversi pers pada tanggal 27 Juni 2024. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, menjelaskan bahwa banyaknya memar di tubuh Afif disebabkan oleh jatuh dari motor dan juga karena melompat dari atas jembatan yang menyebabkan kematiannya. Menurut pihak kepolisian, memar-memar tersebut muncul secara alami setelah tubuh Afif menjadi jasad dan sudah meninggal dunia selama 9 jam sejak sekitar jam 3.40 dini hari hingga ditemukan pada pukul 11.55 pagi. Di sisi lain, LBH Padang dan keluarga tetap meyakini bahwa Afif meninggal karena mendapatkan perlakuan kasar dari oknum polisi. Kedua belah pihak memiliki versi yang berbeda mengenai penyebab kematian Afif. LBH pun juga menanyakan CCTV yang berada di sekitar Polsek Kuranji untuk dibuka ke publik, dan seperti yang sudah kalian duga, CCTV di sekitar Polsek tersebut sudah tidak ada lagi filenya. Karena keterangan Kapolda, CCTV itu daya tampungnya hanya 11 hari. Tapi laporan yang masuk itu pada tanggal 21 Juni. Di mana dari kejadian tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni itu telah melewati 11 hari. Jadi rekaman CCTV pada tanggal 9 Juni itu sudah terhapus otomatis. Tapi harusnya sih CCTV-nya diamankan ya. Karena kasus ini kan sudah ramai dari saat tanggal 9 Juni itu. Jadi harusnya tidak perlu menunggu sampai tanggal 21 baru mengecek CCTV. Dan Kapolda Sumatera Barat juga mengakui bahwa terjadi pelanggaran prosedur pengamanan yang melibatkan 17 anggota Polda Sumatera Barat saat mereka mengamankan 18 orang yang diduga akan terlibat dalam aksi tawuran. Menurut LBH Padang, itu bukan pelanggaran prosedur keamanan, namun itu adalah tindakan kejahatan. Saat ini keluarga masih sulit membuktikan bahwa Afif memang sempat disiksa dulu sebelum jasadnya ditemukan di bawah kolong jembatan Kuranji. Semoga keluarga Afif menemukan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Afif memang disiksa dahulu sebelum jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji. Kejanggalan-kejanggalan yang ada memang perlu dicurigai, seperti penyiksaan terhadap 18 orang dengan cara yang sangat tidak manusiawi, CCTV di sekitar Polres yang sudah terhapus, dan luka-luka lebam yang ada di tubuh korban. Semoga kasus ini berujung dengan penyelesaian yang benar-benar terang, tidak ada hal yang tidak transparan atau ditutup-tutupi. Gue juga turut berduka cita untuk kepergian Afif Maulana. Jika ada kronologi yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang terjadi, atau ada yang kalian ingin tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah ada yang memiliki pandangan berbeda? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Nama gue Kiting, kalian bisa follow gue di Instagram dan TikTok @kiting.onten. Terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.